Halo Bung Rocky, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, akhirnya semua soal harus dimulai dengan kesehatan batin, jiwa, dan akal. Penting. Karena setelah itu kita mesti berhadapan dengan kecurangan. Ya, enggak, saya penting mengingatkan Anda untuk tetap sehat itu karena kan kemarin kita bahas soal pengusaha dan pekebun kelapa sawit yang sudah mulai banyak berkonsultasi ke rumah sakit jiwa karena harga sawit yang itu. Jadi dan saya sekarang membaca ini ada seorang petani ini daerah mana ya, saya tadi Riau atau Jambi gitu, yang dia mungkin ini masih sehat jiwanya. Kalau dia menantang pejabat siapa yang bisa menaikkan harga sawit sampai 3.000 itu per kilogram TBS standar buah segar, itu akan diberi hadiah 1 hektar kebun sawit karena sekarang harganya udah 400.000. Ini menurut saya udah nggak masuk akal, dan saya percaya kalau banyak yang sakit jiwa dengan melihat harga sawit sekarang 400.000 gitu, Bung Rocky. Ya, itu artinya sesuatu yang jadi andalan keluarga, yang membuat keluarga punya harapan tentang masa depan itu dibatalkan atau menguap harapan itu karena kebijakan pemerintah yang bukan sekedar amburadul, memang ada kebijakannya tuh. Jadi sekali lagi beban itu akhirnya pindah ke rakyat yang paling bawah. Dan cara rakyat bereaksi adalah dengan mengolok-olok itu tuh, atau membuat satira. Oke, saya kasih hadiah tuh. Tetapi sebetulnya penderitaan itu sudah kita dengan mudah kita bisa bayangkan tuh, bahwa hal-hal yang menyangkut perencanaan keluarga, hal-hal yang menyebabkan keutuhan keluarga itu akhirnya berantakan. Jadi harga yang dibuat tidak stabil itu justru yang memporak-porandakan dasar hidup keluarga, terutama para petani sawit yang hanya mengandalkan itu tuh. Nah, sebetulnya kan negara punya proyeksi itu. Kalau memang harganya nggak bisa ditentukan atau tidak bisa dimasuk akalkan, maka mesti ada satu yang disebut social safety net, terutama buat kalangan produsen kecil-kecil ini kan. Jadi nggak ada sebetulnya tanggung jawab negara untuk menghadapi deprivasi yang disebabkan oleh kebijakan dia tuh. Ini negara yang nggak bertanggung jawab jadinya kan. Padahal kita diminta sebetulnya, bukan kita sebenarnya, pemerintah diminta oleh undang-undang untuk menyelamatkan orang yang ada di dalam kesusahan itu, yaitu yang ekstrimnya memelihara fakir miskin. Ini teman-teman petani ini sebetulnya dia udah ada di bawah garis kemiskinan karena kemampuan dia untuk berhadapan dengan tekanan ekonomi tidak bisa lagi dia imbangi dengan produksi dia tuh. Karena harganya yang jatuh. Ya. Dan ini ternyata kita rupanya luput dari perhatian. Saya membaca beritanya bahwa hari Senin kemarin sebenarnya itu berlangsung rakor ya, rapat koordinasi antara Asosiasi Kabupaten Penghasil Kelapa Sawit Indonesia. Saya baru tahu ternyata ini ada. Dan ini rakornya itu bersama dengan Pak Panjaitan dan Bahlil Menko, itu Kepala BKPM dan Investasi ya, Bahlil. Dan mereka memberi ultimatum atau semacam ultimatum berkaitan dengan meminta pemerintah agar dalam waktu 2 pekan bisa mengembalikan harga kelapa sawit. Menurut saya memang ini ironis ya, ada minyaknya susah payah diturunkan harganya, tapi kelapa sawitnya kemudian turun dengan drastis seperti ini. Jadi problem kita selalu ada trade off antara kebijakan yang sebetulnya dimaksudkan untuk membackup kondisi petani ini justru dipermainkan oleh semacam ketidakpastian yang memang ditunggu oleh pengusaha-pengusaha besar tuh. Jadi apa yang susah di situ kalau misalnya 2 menteri udah bergabung dan tidak menimbulkan semacam harapan pada rakyat tuh. Nah, karena itu protes sosial tuh bisa aja meledak pada akhirnya tuh. Dan kalau dia meledak jangan dianggap bahwa itu hasil provokasi. Jadi hal yang real pada petani, dan saya kira thresholdnya akan terlampaui ini. Maksudnya threshold kesabaran petani akan terlampaui. Apalagi sekarang kita tahu bahwa ada koordinasi antara kabupaten, yaitu Gerakan Buruh yang dipimpin oleh Saudara Jumur Hidayat tuh, yang bisa menjadikan barang ini justru menjadi minyak untuk menggoreng isu yang lain itu kan. Itu intinya tuh. Jadi poin saya selalu adalah kalau pemerintah sebetulnya nyerah, ya bilang aja nyerah tuh. Lalu minta tolong pada siapa?
ya tentu minta tolong pada lapisan paling bawah itu supaya bertahan sementara sambil diberikan jaminan sosial safety net kan itu tugas negara kan, menampung atau memberi jaring supaya mereka nggak jatuh pada di bawah standar minimum untuk hidup tuh. Jadi soal-soal semacam ini yang hal yang standar di dalam membackup harga itu nggak dipikirkan oleh negara. Dan ini yang justru jadi olok-olok asing lagi kan, bahwa Indonesia sebetulnya nggak ada gunanya atau nggak punya kemampuan bahkan untuk mengatur hal yang paling dasar itu kesehatan dan ke daya tahan ekonomi warganya tuh. Itu yang menyebabkan Singapura melihat Indonesia setengah-setengah apa namanya sekarang separuh mengolok-olok, demikian juga Malaysia, demikian juga politik luar negeri yang menganggap Presiden Jokowi bahkan menyelesaikan hal yang paling dasar bagi rakyatnya nggak bisa, apalagi mau sok-sok ngatur suplai pangan dunia tuh. Jadi soal-soal seperti ini yang ya saya sih senang aja kalau terjadi kekacauan kebijakan karena dengan cara itu dipercepat perubahan. Tetapi bagi kita yang berupaya untuk melihat fungsi negara itu mesti dirumuskan bahwa negara memang udah nggak berfungsi. Ya. Oke. Jadi ini sebenarnya lengkap sekali ya sekarang penderitaan rakyat kita itu di seluruh sektor harga-harga naik, dan ini otomatis kalau seperti ini kan daya beli semakin nurun, dan kemudian kan kita kemarin menunggu bagaimana harga politik dapur. Kita belum dapat lagi bagaimana kalkulasi dari dapur. Tapi sebagai kepala rumah tangga, saya juga sendiri pasti juga dapat laporan dari dapur. Memang ini sekarang harga meningkat luar biasa. Misalnya sekarang ternyata disebutkan sekarang harga gas sekarang sudah naik Pak, jadi 230 di pengecer. Bayangkan hanya dalam waktu berapa bulan itu ada kenaikan sampai 5 kali soal gas ini saja. Ya itu gas, akhirnya semua akan ikut naik tuh. Saya lihat video bagaimana harga tepung itu naik hampir 2 kali lipat gitu. Dan mereka yang punya usaha untuk goreng-menggoreng atau membuat makanan rumahan itu mengeluh. Dia nggak tahu bagaimana mau tentuin harga. Sementara bahan untuk membuat makanan itu, tepung terigu itu harganya udah 50-70% naiknya tuh. Jadi fasilitas untuk memberi harapan pada rakyat udah hilang. Nah ini bagian ini sebetulnya hal yang harus difokuskan oleh pemerintah tuh. Tapi pemerintah nggak ada, kita nggak lihat langkah yang betul-betul efektif. Karena ada semacam tukar tambah diam-diam antara politik harga dengan kepentingan kartel ini. Jadi nggak ada kejelasan, dan tentu petani nggak bisa tunggu itu. Ya kalau kelas menengah atas ya mungkin merasa bahwa oke, itu bisa ada semacam pemindahan konsumsi itu dari gorengan pergi ke rebusan itu. Tapi itu kan orang yang mengkonsumsi yang punya uang. Tapi mereka yang di bawah, yang produsen yang sebetulnya membutuhkan jaminan bahwa hidup dia yang paling rentan itu dijamin negara itu, dia tidak punya harapan. Ya, ketiadaan harapan ini yang akan jadi sumbu keresahan sosial. Itu yang kemudian akan terhubung lagi dengan soal-soal pembelahan di masyarakat. Jadi sekali lagi, kebijakan yang tidak mampu untuk membuat antisipasi itu menyebabkan orang pergi cari keterangan pada hal-hal yang membuat pemerintah akan balik menuding, sehingga di ujungnya stabilitas politik akan ditegakkan. Nah, KUHP dipakai buat itu tuh. Efektivitas penegakan hukum tidak lagi didasarkan pada harga keadilan yang mesti dibayar pemerintah karena kebijakannya yang kacau, tapi pada akibat dari kekacauan itu, yaitu ketidaktertiban, lalu akan penertiban. Jadi bagian-bagian ini yang kita anggap bahwa negara udah menjadi negara polisi itu, negara yang hanya ingin mengintai kesalahan publik, kesalahan rakyat, padahal dia sendiri buat kebijakan yang buruk. Ya, oke. Nah, kan ini menarik juga karena kita juga membaca berita ini sekarang. Ini pemerintah menghentikan suplai TKI atau pengiriman TKI ke Malaysia karena dianggap Malaysia tidak komit. Dan saya kira ini implikasinya kan juga berkaitan dengan lapangan kerja di dalam negeri yang sangat besar ini TKI ini. Tapi di satu sisi juga kita melihat betapa seperti yang Anda sebut tadi, negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura juga mulai tidak respect lagi terhadap kita. Karena saya membaca misalnya komentar dari Menteri Dalam Negeri Malaysia yang menyatakan ya kalau dihentikan suplai dari TKI dari Indonesia, kita bisa mencari dari negara-negara lain. Masih ada 13 negara lain yang jadi sumber tenaga kerja
yang bisa kita datangkan para TKI, tenaga kerjanya gitu. Ini easy banget gitu loh menurut saya. Bagi Malaysia dia bisa lihat dari atas. Indonesia memang udah lemah, udah nggak punya kemampuan untuk menyatakan sebagai satu negara yang ketokohannya di ASEAN dulu pernah diperhitungkan tuh. Jadi diolok-olok akhirnya kita bahwa kita mengancam pun tetangga kita menganggap ya itu ancaman apa. Anda tuh pada akhirnya butuh kami itu karena lapangan kerja ada di kami itu. Dan itu artinya sinyal lagi bagi pekerja migran kita bahwa kesulitan kerja di luar negeri juga akan mereka hadapi itu. Bukan karena luar negerinya nggak punya pekerjaan buat mereka, tapi mereka merasa bahwa kalau dia ke luar negeri dia akan diancam lagi oleh negeri penerima tenaga kerja asing kita. Jadi ini sebetulnya menunjukkan bahwa tetangga kita menganggap Indonesia ini sedang menuju Sri Lanka, kira-kira begitu tuh. Oke, jadi saya kira ini memang kita mesti warning ya pada viewer kita, bukan untuk untuk memaknai, tapi warning bahwa ada situasi gitu ya. Jadi mesti bersiap-siap, mesti bukan hanya kantong yang mesti disiapkan juga, tetapi hati, pikiran kita juga mesti disiap-siapkan menghadapi situasi ini. Gitu. Jangan sampai situasi memburuk, tapi kemudian disertai dengan pikiran yang memburuk. Akal sehat sudah mulai tercabut dari kita. Ya, saya selalu ikuti keterangan publik dari Ibu Sri Mulyani yang sebetulnya kasih sinyal bahwa kita sedang menuju ke arah Sri Lanka tuh. Jadi antara Sri Mulyani dan Sri Lanka itu mungkin tinggal beberapa hari lagi tuh. Bahwa hal yang terjadi di Sri Lanka bisa terjadi pada Sri Mulyani. Mulyani, kira-kira begitu. Oke, soal Sri Lanka dan Sri Mulyani nanti kita akan bahas dalam satu topik sendiri yang saya kira juga tidak kalah seriusnya ya. Oke, terima kasih Bung Rocky, tapi tetap pesan kita kepada para petani sawit, kepada para emak-emak gitu, tadi penting untuk menjaga akal tetap sehat gitu. Dalam situasi sekarang kita paham kalau kemudian banyak orang yang mulai, kalau saya nggak yakin kalau petani kelapa sawit bisa konsultasi ke psikolog, kalau pengusaha kelapa sawit bisa ke psikolog. Kalau mama juga nggak mungkin bayar psikolog. Untuk urusan dapur aja sudah susah, apalagi bayar psikolog kan. Ya, tapi petani punya kemampuan untuk yang disebut sebagai unjuk kekuatan. Dan dalam sejarah kita tahu ada pemberontakan petani Banten, pemberontakan petani di Sumatera itu. Dan fasilitas itu tersedia oleh hukum-hukum sosiologi. Jadi kalau ada semacam keresahan agraris itu akan terkait juga dengan hak atas tanah yang dianggap oleh para petani. Dulu kami punya tanah dan kami bisa tanami itu dengan bahan yang sederhana untuk kebutuhan sehari-hari, tapi tanah itu kemudian dirampas jadi mau dijadiin food estate dan itu gagal semua kan. Kan dalam riset kemarin itu semua food estate yang dibayangkan direncanakan sebagai proyek strategis oleh Pak Jokowi itu gagal, mangkrak di mana-mana kan. Jadi ini satu kondisi sosial yang memang berbahaya, yang kita sebut puntung berasap. Ya. Oke, nah ditambah lagi frustrasi secara politik karena 0% tetap dibuntu oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi tetaplah 0% sebagai jalan keluarnya ya. Ini katarsis setidaknya. Ya, ini dia ini soalnya. Ya. Betul, itu istilahnya, itu katarsisnya secara politik sebetulnya. Longgarkan melalui 0%, maka orang akan lega, orang akan merasa oke, ada harapan karena pemerintahan baru nanti tidak akan seperti yang sekarang. Kira-kira itu aja ya. Janji politiknya yang sedang ditagih rakyat. Ya, oke, terima kasih Bung Rocky. Salam 0%.